hadir pagi ini? Siapa? Nah, ada isinya ya? Ada. Oke ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita nyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Oke? Silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanahku negaraku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, oh bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Daunlah jiwanya, daunlah neneknya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Iya. Tepuk semangat. Semangat, semangat, semangat. Yes, yes, yes. Iya. Terima kasih, boleh duduk kembali. Oke, di pembelajaran pagi ini Pak Haji ingin mengingatkan anak-anak kembali, menanyakan pembelajaran yang kemarin sudah terlewati, apakah masih ingat? Kemarin kita belajar tentang apa ya? Organ Ada yang masih ingat? Yang bisa silakan. organ gerak hewan dan manusia. Ada lagi? Pantun. Pantun. Amanat pantun. Ada lagi? Ciri-ciri pantun. Terus? Ciri-ciri pantun. Ada juga tentang organ peredaran darah ya. Nah, penting ya tentang organ peredaran darah. Kalau peredaran darahnya bagus, maka kita juga akan ikut sehat begitu ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 1, PB 5 ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama, anak-anak nanti akan mengamati video pembelajaran. Nah, kemudian anak-anak akan menguraikan pokok pikiran dan informasi penting dari teks non fiksi. Selanjutnya, dari mencermati teks dan mengamati video, nanti anak-anak akan membuat peta pikiran ya. Setelah tadi informasi pentingnya sudah dapat, pokok pikiran sudah dapat, nanti kalian akan membuat peta pikiran. Berikutnya, anak-anak juga akan menganalisis perbedaan daur hidup hewan. Ada macam-macam daur hidup hewan, nanti dilakukan analisis bedanya apa sih, kita cari tahu ya. Berikutnya kalian nanti akan membuat diagram tentang daur hidup hewan. Oke, kegiatan kita ada nonton video, ada diskusi, nanti anak-anak akan presentasi ya, begitu. Nah, berikutnya coba sambil dibuka buku siswanya. Dilihat buku siswanya, diamati pada teks daur hidup hewan, silakan dipahami.
cantumkan di dalam teks teori keilmuan tadi. Contoh metamorfosis Metamorfosis sempurna. Kemudian ada yang tidak mengalami metamorfosis. sempurna. Tidak mengalami Kemudian ada lagi yang tidak mengalami metamorfosis. Oke. Nah, tadi sudah kamu simak apa saja di situ. Kemudian setelah kamu tadi temukan beberapa metamorfosis, ada contoh-contoh hewannya tidak? Ada. Kemudian Pak Adi mau tanya nih, contoh metamorfosis sempurna. Siapa yang tahu? Ada. Kata dan kupu-kupu. Adin, apa yang tidak sempurna di contohnya, Din? Ini kata kupu-kupu. Yang tidak sempurna contohnya apa? Siapa yang tahu? Ikan, bisa. Ada lagi? Oh iya, ada. Kemudian yang tidak mengalami metamorfosis, siapa yang tahu? Kadal tidak mengalami metamorfosis ya? Sama ikan, Pak. Oh, sama ikan, ya. Yang tidak sempurna apa tadi kalau gitu? Oke, ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut kenapa sih sesuatu termasuk yang tidak sempurna ya. Oke, silakan amati video berikut ini. Contoh kupu-kupu ya, dalam dia mengalami metamorfosis apa? Sempurna. Nah, di sini kalian amati proses perubahan atau metamorfosis sempurna dari kupu-kupu. Ini ya, ada di dalam apa ya anak-anak namanya ini? Jadi ulat ya, ulat berproses menjadi kepompong. Nah, selanjutnya ini adalah metamorfosis yang mengalami sempurna. metamorfosis sempurna. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Terima kasih. Masa pertumbuhan.
Ada dua macam metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan dengan metamorfosis sempurna mengalami 4 kali fase perubahan bentuk sampai dewasa. Ini dia beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. 1. Kupu-kupu. Fase pertama kehidupan seekor kupu-kupu dimulai dari telur. Dalam waktu 3-5 hari, telur akan menetas menjadi larva atau ulat. Ulat sangat suka makan dedaunan. Ulat juga akan berganti kulit sebanyak 5-6 kali. Setelah itu, ulat akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Proses pertumbuhan kepompong ini bisa terjadi sekitar 20 hari. Kemudian barulah seekor kupu-kupu dewasa muncul dari dalam kepompong. 2. Nyamuk. Telur nyamuk akan menetas menjadi larva hanya dalam waktu 2-3 hari. Larva nyamuk yang disebut sebagai jentik-jentik ini akan berubah menjadi pupa dalam waktu sekitar 10 hari. Selama menjadi pupa, mereka akan hidup di air. Setelah 12 hari, barulah pupa akan berubah menjadi nyamuk dewasa. 3. Lalat. Telur lalat biasa ditemukan di tempat kotor, seperti di tempat sampah. Hanya dalam waktu sehari, telur itu menetas dan menjadi larva yang disebut sebagai belatung. Larva lalat juga suka makan kotoran dan mengalami beberapa kali pergantian kulit. Setelah itu, larva akan berubah menjadi pupa yang bentuknya seperti kepompong keras berwarna coklat. Seminggu kemudian, muncul lalat dewasa dari dalam pupa. 4. Katak. Katak termasuk hewan amfibi atau hewan yang bisa hidup di dua alam, yaitu di darat dan air. Perubahan katak dimulai dari telur. Untuk katak biasanya menaruh telurnya di air. Setelah 21 hari, telur itu akan menetas menjadi larva yang disebut sebagai kecebong atau berudu. Pada tahap ini, mereka masih hidup di air dan bernapas dengan insang. Sekitar sebulan, barulah berudu akan berubah menjadi pupa. Keempat kakinya juga mulai muncul. 3 minggu kemudian, pupa akan berubah menjadi katak dewasa dan bernapas dengan paru-paru. Nah, itulah beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Hewan mana yang ada di sekitarmu? Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Like video ini. Terima kasih. Setiap hewan dan tumbuhan mengalami proses metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh. Metamorfosis dibagi menjadi 2 jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna biasanya memiliki tahapan dari sempurna memiliki tahap metamorfosis tidak sempurna, pupa atau kepompong. Yuk cari tahu contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Capung. Proses pertumbuhan capung adalah telur, larva, nimfa, capung dewasa atau imago. Telur capung biasanya membutuhkan 2-5 minggu untuk bisa menetas. Setelah menetas, larva akan berubah biasanya mengalami 5 hingga 14 kali. Saat tumbuh, capung dewasa dengan tubuh dangkal saat sudah akan menjadi capung di batang tanaman. Saat itulah yang semakin besar, belajar terbang. Rata-rata belalang. Proses pertumbuhan belalang adalah telur, nimfa, belalang dewasa atau Tinggi belalang biasanya bertelur di pasir atau di daunan. Kemudian, sekitar 15-150 telur akan disimpan dalam kantung telur, tergantung pada spesies belalang. Setelah 10 bulan, telur belalang akan menetas menjadi nimfa. Nimfa belalang memiliki bentuk tubuh seperti belalang dewasa, namun tidak memiliki sayap dan organ reproduksi. Nimfa belalang akan mengalami 5 tahap pertumbuhan sampai menjadi belalang dewasa. Mulai dari pergantian kulit kutikula, pelepasan penutup keras, atau eksoskeleton bagian tubuh nimfa berlangsung selama 5 dewasa mengalami pertumbuhan
biasanya belalang dewan. Kecoa. Kecoa berikutnya. Proses pertumbuhan kecoa adalah telur, nimfa, kecoa dewasa, atau imago. Telur kecoa tersimpan dalam kantung telur yang disebut OTK. Kantung telur ini menempel pada perut induk kecoa, tapi kemudian dilepaskan atau disembunyikan sebelum waktunya menetas. Setelahnya, telur yang menetas akan menjadi nimfa. Nimfa biasanya berwarna putih, tapi kemudian akan berubah menjadi coklat dan eksoskeleton tubuhnya mengeras. Nimfa kecoa ini jadi terlihat mirip kecoa dewasa namun tanpa sayap. Kemudian ia berganti kulit luar beberapa kali sebelum menjadi kecoa dewasa. Umumnya proses nimfa menjadi dewasa ini terjadi beberapa minggu. Namun pada spesies tertentu ada yang 1 hingga 2 tahun. Kecoa dewasa ada yang hidup beberapa bulan dan ada yang hidup lebih dari 2 tahun. Selain 3 hewan di atas, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain ada kutu busuk, kutu rambut, dan rayap. Berikutnya yang beberapa contoh tanpa hewan yang mengalami proses metamorfosis tidak sempurna. perkembangan perubahan hewan tanpa metamorfosis. Yang tanpa metamorfosis ini. Hidup hewan tanpa mengalami metamorfosis. Hewan apa yang dalam hidupnya tanpa mengalami metamorfosis? Ada yang tahu? Perhatikan penjelasan berikut ini. Ayam ini yang paling sering kita temui ya di lingkungan kita Beberapa ya. hewan Ada yang pelihara ayam di rumah. dia dengan cara bertelur. Pernah nggak melihat perkembangan ayam? Cara bertelur, telurnya menetas, pernah mati? Belum ya? Di dalam telur terdapat calon anak ayam yang mengalami perubahan dan pertumbuhan secara terus-menerus. Lama-kelamaan, telur tersebut akan menetas dan keluarlah anak ayam yang memiliki bulu yang masih halus. Anak ayam lama-kelamaan akan tumbuh dan Jadi perubahan ya dari hidup ayam ini pertama posisinya dari telur dia akan menetas ke anak ayam. Anak ayam sama ayam dewasa ini bentuknya sama. Dari lahir dia sudah punya kaki 2, punya sayap, punya paruh, bentuknya pun hampir sama. Dia tidak mengalami metamorfosis, hanya mengalami perubahan ukuran ya, dari kecil jadi besar. Nah, kecoa tadi, kalau kecoa tadi anak-anak ya, dia berubah mulai telur. Kecoa yang kecil nimfa tadi sampai ke kecoa dewasa berubah bentuk. Hewan-hewan itu tidak mengalami metamorfosis. Ya cukup. Ya tadi kita sudah amati macam-macam metamorfosis ya, hewan hidup ya. Ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna, kemudian lagi metamorfosis. Nah, tadi kita di awal sudah sampaikan, telah disampaikan tujuan. Sudahkah kalian bisa menemukan, menganalisis perbedaannya antara metamorfosis sempurna, tidak sempurna, dan yang tanpa mengalami metamorfosis? Ya, oke. Coba Pak Haji mau lihat hewan-hewan yang kalian bawa tuh, yang kemarin kamu temukan dari contoh-contoh metamorfosis yang ada. Silakan dibuka, saya buka yang fotonya. Diambil. Diambil. Kelompoknya Java ini membawa hewan nyata, hewan konkret berupa apa ini? Belalang ya. Belalang tadi sudah kita tonton juga di video. Nah ini bentuk nyatanya seperti ini, bentuk realnya ya, bentuk konkretnya. Belalang besar dan belalang kecil. Coba disampaikan.
Yang apa yang belum ada di bagian ini? Telur ya, telurnya ya. Belalang ini termasuk tadi metamorfosis apa ya, anak-anak ya? Nah, selain belalang bawa apa itu? Coba dibuka juga jangkriknya. Jangkriknya bawa bentuk apa saja nih? Wah, enggak kelihatan jangkriknya. Mana nih? Oh iya. Oh ya, itu jangkriknya ya. Ada beberapa bentuk ya yang sebelum jadi dewasa, yang belum keluar sayapnya. Kemudian kelompoknya Java. Ini membawa contoh hewan apa? Contoh hewan daur ulangnya nih. Metamorfosisnya awas. Oh ya, biarin. Ya, ada jangkrik yang belum tumbuh bulunya, belum tumbuh sayapnya. Kemudian ada jangkrik yang sudah keluar sayapnya. Ini apa ini? Oh, kata. Oke. Bagian dari jangkrik apa yang belum kamu dapatkan? Telurnya ya. Kalau kata ini ada berudunya? Oh, tidak ada berudunya ya. Selanjutnya kelompoknya Reha ini bawa apa ini? Bawa kata. Kemudian ini ada berudunya ya. Tadi sudah kalian simak juga di dalam video. Yang belum ada tahap apa ini? Telur. Oke ya, tahap telur, tidak apa-apa. Yang penting sudah berusaha mencari. Oke. Berikutnya kelompoknya Rozak. Kata ya, sama ya dengan tadi ya, dengan kelompoknya Rehan. Selanjutnya kelompoknya Arya. Dibuka. Ada berudunya ya, banyak berudunya ini. Oh iya. Telur kataknya tidak ada? Belum dapat. Wah, ini kataknya nak dibuka nanti loncat nih. Iya. Ya, sudah cukup nanti pengawasannya tadi sudah melalui video. Kalian juga sudah membawa bentuk nyatanya dari hewan-hewan itu ya. Nah, coba kalian bandingkan anak-anak. Kalian bandingkan metamorfosis yang ada dan hewan-hewan yang kamu bawa itu. Gimana? Nah, ya silakan. Bandingkan, coba temukan apa sih perbedaannya, perubahan hewan tadi ya. Oke. Nah, selanjutnya ya, anak-anak ini nanti Pak Adi akan bentuk kelompok. Silakan anak-anak berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing, silakan. Berkelompok ya. Nah, silakan masing-masing mewakili kelompoknya masuk depan untuk mengambil LKPD. Pak Adi akan memberikan LKPD. Di dalam LKPD nanti ada petunjuknya. Silakan diambil dulu. Ada lagi yang belum? Ya, oke ya. Masing-masing kelompok sudah mendapatkan LKPD. Ya, silakan dibuka, ada petunjuknya. Di situ juga ada bahan ajar yang sudah Pak Adi berikan. Pada kegiatan pertama, nanti anak-anak baca, pahami teks daur ulang tadi yang sudah kalian baca. Tentu sudah tahu isinya dong, ya kan? Nah, selanjutnya nanti kalian temukan pokok pikiran, kemudian informasi pentingnya. Ini tuangkan pada
LKPD yang sudah ada di situ. Kemudian nanti anak-anak membuat peta pikiran yang pada kolom yang sudah tersedia ini. Selanjutnya pada kegiatan kedua anak-anak, nah di situ kita akan melakukan kegiatan ada menggunting, ada menempel ya. Itu nanti anak-anak akan membuat diagram daur hidup hewan. Ya, ada bermacam-macam daur hidup tadi ya, metamorfosis sempurna sampai yang tidak mengalami metamorfosis. Langkah-langkahnya dipahami, silahkan dikerjakan mulai sekarang. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Anak-anak boleh jari, boleh bertanya. Diharapkan setiap kelompok saling bekerja sama, saling membantu supaya tugas yang ada di LKPD sudah cepat selesai. Kalau ada yang kesulitan, bingung, silakan ditanyakan.
Biasa ya yang mengerjakan yang bahasa Indonesia tadi peta pikiran, ada yang membuat di diagram. Ada yang buat diagram, ada yang buat peta pikiran. Jangan ke situ semua, ya satu yuk. Kakak pedenya mana? Ada yang buat diagramnya, peta pikirannya juga. Oh iya, ada fakta unik apa ya tadi ya? Fakta menarik, tulisan di bawahnya. Fakta menariknya apa? Ini bisa cari di kanan share dan full text-nya. Yang mengisi fakta menariknya fakta unik. Oh iya, tadi gimana yang membuat peta pikiran sudah kan? Sudah ya? Oke.
Ya. Dukung kelompok lain dulu. Ya, dukung kelompok lain. Telur menjadikan ayam. Jadi ayam. Ya, adakah yang sudah siap untuk maju? Ya, kelompoknya Arya dulu silakan. Perhatian. Halo. Rapi. Mana rapimu? Oke, nanti saat ada kelompok teman kalian yang maju menyampaikan hasil diskusinya, kelompok lain Pak diharapkan semuanya memperhatikan, hadap ke depan ya. Supaya nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau ingin menambahi, membantu temannya, boleh. Ayo silakan nih kelompok yang mau maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Aneira Kiranisca Ayudya. Perkenalkan, nama saya Aska Anandita Maniswari. Perkenalkan, nama saya Sita Ayu Rahmania. Perkenalkan, nama saya Arya Setia Pratama. Langsung dibaca, nggak usah dibaca soalnya, langsung hasilnya jawabannya. Paragraf 1. Pokok pikiran. Metamorfosis adalah perubahan bentuk yang terjadi pada hewan saat masa pertumbuhan. Informasi penting. Daur hidup adalah pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Paragraf 3. Pokok pikiran. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Informasi penting. Tahapan perkembangan tidak sempurna tidak mengalami tahap larva dan pupa. Paragraf 3. Pokok pikiran. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal. Informasi penting. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis yaitu hewan yang tidak mengalami
anak ayam, ayam dewasa. 3. Kecoa memiliki 3 tahap yaitu telur, nimfa yang mengalami beberapa pergantian kulit, kecoa dewasa. Siapa yang mau menanggapi? Adakah yang mau bertanya dari kelompok yang tidak maju? Boleh, silakan. Dari kelompok yang kedua. Mengapa kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna? Karena Maka kupu-kupu adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. ya, ada lagi. Kenapa ayam tidak memiliki metamorfosis? Kenapa ayam tidak memiliki metamorfosis? Kalau kelompok yang maju belum bisa, boleh dibantu kelompok yang lain. Silakan dijawab Arya, kalau bisa bantu gurunya. Karena ayam perbedaan ukurannya. Oh, ini berbeda ukurannya ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh, Diva, silakan. Kupu-kupu bertahan hidup dengan Apa bertahan hidup? Kuku bertahan hidup. Dengan daun. Dengan apa? Tidak apa-apa, nanti Pak Adi bantu, nanti kita berikan pelurusan di akhir nanti. Ada kelompok lain yang mau bantu? Dengan cara bertelur. Ada lagi enggak? Cukup ya? Gantian kelompok lain. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok. Sekian dari Prisma. Satu tiga ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompoknya di depan. Yang lain nyimak ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, yang pertama tadi. Perkenalkan, nama saya Kamsa Destia. Perkenalkan, nama saya Rahmat dari Perkenalkan, nama saya Tifu dari Bismillah. Perkenalkan, nama saya Susan Harsana. Paragraf 1. Pikiran pokok. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem membutuhkan lingkungan baik untuk berkembang biak. Informasi penting. Perubahan ekosistem dapat memengaruhi perkembangan biakan. Paragraf 2. Pikiran pokok. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Informasi penting. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Paragraf 3. Pokok pikiran. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tidak terlalu beda pada setiap perkembangan. Informasi penting. Hewan kelompok ini mengalami fase larva dan pupa. Peta pikiran. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk perkembangbiakan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan terdiri dari khas. Hewan yang mengalami perubahan pada tahap tumbuh kembang disebut metamorfosis. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Selanjutnya. Daun itu hewan satu fakta menarik. Kupu-kupu merupakan metamorfosis sempurna karena banyak mengalami perubahan bentuk. Daun itu hewan kedua fakta
tidak mengalami metamorfosis karena bagian berulang hampir sama. Ada lagi? Mengapa ikan tidak mengalami metamorfosis? Karena tidak mengalami perubahan bentuk. Ya. Oh, Faris. Mengapa kupu-kupu termasuk metamorfosis sempurna? Karena banyak perubahan. Ada lagi yang mau menanggapi atau menanya? Cukup? Enggak ada? Ya udah, berikan tepuk tangan untuk kelompok yang maju. Silakan Ibu. Berikutnya kelompoknya Java. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Pikiran pokok paragraf ke-1. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Informasi penting, setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Paragraf kedua, metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk. Informasi penting, contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis tidak sempurna kecoa. Paragraf ketiga, selain serangga dan katak, hewan lain tidak mengalami metamorfosis. Informasi penting, contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis kapten dan ikan. Peta pikiran, hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang Yang nggak maju perhatikan. biak. Kamu dudukkan. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk. Hewan selain katak dan serangga ada juga yang tidak mengalami metamorfosis. Daur hidup kecoa. Daur hidup kecoa memiliki 5 tahap, yaitu telur, limfa muda, kecoa muda, dan kecoa dewasa. Daur hidup cicak memiliki 3 tahap, yaitu cicak dewasa bertelur, lalu telur cicak menetas menjadi cicak muda, lalu cicak muda menjadi cicak dewasa, lalu cicak dewasa berkembang biak lagi. Daur hidup kupu-kupu memiliki 4, yaitu telur, ulat, kepompong, kupu-kupu dewasa. Perhatikan nanti ditanggapi. Lanjutkan. Ya. Oke. Apakah ada yang memberi tanggapan? Mau bertanya silakan. Mengapa cicak tidak mengalami metamorfosis? Karena cicak hanya berubah ukuran. Ada lagi. Lagi atau cukup? Apa urut-urutan dari hewan kecoa? Kecoa dewasa bertelur, lalu telurnya menetas menjadi limfa 1, berubah menjadi limfa 2 berubah menjadi dewasa 1, lalu mengalami perubahan menjadi kecoa dewasa, lalu kecoa dewasa berkembang biak lagi. Oke, ya. Ada lagi. Setelah kupu-kupu setelah bertelur, setelah telur menetas akan menjadi Kepompong Apa? ulat. Faris. Mengapa kecoa termasuk metamorfosis tidak
kembali. Nah, hasil karya tadi teori hidup yang sudah kamu kerjakan, silakan coba ditempel ke depan semua sini. Jadi kita tahu hasilnya. Gantian satu. Oh, silakan duduk kalau sudah. Ya, tadi kalian sudah menyelesaikan ada permasalahan di dalam LKPD ya, yaitu tentang menentukan pokok pikiran, mencari pokok pikiran, mencari informasi penting. Kemudian tadi kalian membuat peta pikiran, ya kan? Lalu selanjutnya tadi kalian sudah menyusun diagram daur hidup hewan. Nah, kita amati nih. Jadi dari semua yang dikerjakan oleh masing-masing kelompok, tadi sudah menyampaikan, sudah ada yang bertanya, menanggapi. Nah, sekarang Pak Adi ingin memberikan penguatan kepada hasil presentasi anak-anak semuanya dari masing-masing kelompok. Tadi ada yang bertanya, kenapa sih ayam tidak termasuk hewan yang mengalami metamorfosis ya? Nah, tadi ada yang sudah menjawab. Nah, jadi hewan yang tidak mengalami metamorfosis itu dia tidak mengalami perubahan wujud ya, hanya yang ukurannya yang berubah gitu. Nah, kemudian metamorfosis sempurna adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk yang setiap tahapnya berubah-berubah, yaitu mengalami 4 kali perubahan ya, mulai dari telur, kemudian apa tadi? Limfa, kemudian pupa, kemudian hewan dewasa. Tadi contoh-contohnya sudah ada. Nah, kemudian setelah ini kalian kembali ke bentuk klasikal, sudah tidak berkelompok lagi ya. Nah, setelah ini kita akan melakukan soal evaluasi, mengerjakan soal evaluasi anak-anak semuanya. Namun sebelum itu, mari kita simpulkan bersama-sama apa tadi yang sudah kita pelajari dari awal. Yang pertama tadi kita sudah belajar apa anak-anak? Daur hidup hewan. Kemudian yang kedua, metamorfosis. Selanjutnya menemukan pokok pikiran. Kemudian membuat diagram dan mencari informasi penting. Semuanya sudah kamu laksanakan. Selanjutnya perhatikan layar proyektor kita nih. Nah, di sini Pak Adi sudah menyiapkan soal evaluasi yang berbasis kuisis ya. Nah, jadi evaluasi kuisis ini nanti Pak Adi akan share linknya. Nah, tapi untuk kali ini kalau anak-anak belum siap ya dengan perangkatnya, Pak Adi akan berikan printounya saja. Ya, enggak apa-apa. Masih dikerjakan aja.
kalau tadi sudah berhasil menyelesaikan LKPD-nya, Pak Adi yakin ini anak-anak pasti bisa semua menyelesaikan soal ini. Jangan lupa ya dibaliknya ya, baliknya Mas Ade.
Nah, selanjutnya setelah nanti Pak Adi koreksi evaluasinya, Pak Adi akan umumkan hasilnya untuk anak-anak yang akan apakah mengikuti remedial atau ke pengayaan ya. Mudah-mudahan semuanya nanti ikut ke pengayaan semuanya, oke ya. Selanjutnya Pak Adi ingin tanyakan tentang kegiatan kita pada pembelajaran ini. Apakah ada kegiatan yang menurut kalian menyenangkan atau mudah, anak-anak? Apa kegiatan yang menurutmu mudah? Kemudian apa lagi? Membuat menambah Nonton video, apa lagi? Membuat diagram atau menambah gambar tadi. Ada lagi kah? Menjelaskan ya, presentasi di depan kelas ya, diskusi dengan teman. Kalau pembelajaran yang kalian anggap sulit atau kamu masih bingung ada nggak? Ya, semuanya sudah paham semua? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak memang sudah bisa paham semuanya. Nanti hasil evaluasinya sudah bagus ya. Oke, selanjutnya pembelajaran ini kita tutup, kita akhiri dengan menyanyikan lagu daerah. Lagu daerah kita apa yang kalian udah yang suka? Bener-bener pacar ya? Ya, 1, 2, 3. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa. Silakan dipimpin doa oleh ketua kelas ya. Kita juga siap berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di rumah tetap belajar, melanjutkan materi pembelajaran yang akan datang ya. Oke, mari cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.